Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Adolf Hitler atau yang memiliki nama lengkap Adolfus Hitler. Dia yang lahir di Braunau am Inn, sebuah kota yang dulunya adalah bagian dari negara Austria-Hungaria, yang sekarang dikenal dengan nama Austria. Dia lahir pada tanggal 20 April tahun 1889 dari sebuah pasangan yang bernama Alois Hitler yang bekerja di Biro Pertahanan dan juga Clara Hitler yang merupakan seorang ibu rumah tangga. Dia ini lebih dikenal dengan sebutan Adolf Hitler yang merupakan anak keempat dari 6 bersaudara. Saudaranya yaitu Gustav, Ida, dan juga Otto meninggal pada saat bayi. Sedangkan yang bertahan hidup adalah Edmund, Paula, dan juga Adolf Hitler. Dan sedari kecil Adolf Hitler ini cenderung lebih dekat dengan saudaranya yang bernama Edmund tadi. Nah, si Adolf Hitler ini diketahui sebagai anak yang cenderung periang dan juga baik. Terutama dia juga memiliki ketertarikan terhadap bidang seni menggambar, yang didukung oleh ibunya yang mengizinkan anak-anaknya untuk menggunakan pensil warna dan menggambar di rumah. Nah, ketika si Adolf Hitler berusia 3 tahun, keluarganya ini pindah ke sebuah kota bernama Passau di kerajaan Jerman, dan pindah lagi ke kota yang bernama Haveldt karena sang ayah yang sudah pensiun mulai bekerja sebagai seorang peternak lebah. Dan mereka pun sering sekali berpindah-pindah tempat tinggal. Beriringan dengan itu, beberapa kejadian juga terjadi di mana Adolf Hitler pada masa kecil sering bertengkar dengan ayahnya, membuat Adolf Hitler ini menjadi seorang anak yang tidak mau diatur di rumah, bahkan juga di sekolahnya. Akibatnya, sang ayah sering memukuli dan menyiksanya, sementara sang ibu yang merupakan sosok penyayang sekaligus pelindung anak-anaknya cenderung lebih membantu Hitler dan bahkan juga memanjakan Hitler beserta saudara-saudaranya. Dan hal ini juga membuat Adolf Hitler lebih dekat ke mamahnya dibanding dengan bapaknya. Singkat cerita, suatu hal pun terjadi di mana peternakan lebah yang dijalankan oleh bapaknya ini gagal pada tahun 1897. Kemudian keluarga Hitler pun pindah lagi ke sebuah kota yang bernama Lambach. Di kota ini, Hitler yang masih berumur 8 tahun pernah mengambil kelas menyanyi, juga mengikuti paduan suara di gereja, dan sempat membuatnya berpikir untuk menjadi seorang pendeta. Kemudian keluarga ini pindah lagi pada tahun 1898 ke sebuah kota yang namanya Leonding. Dan di tahun 1910, Edmund, saudara yang paling dekat dengan Hitler, tiba-tiba meninggal dunia karena sebuah penyakit. Dan kematian saudaranya inilah yang sangat berdampak pada sifat Adolf Hitler, yang awalnya percaya diri, ramah, teliti, berubah menjadi seorang yang pemurung dan juga sulit untuk didekati. Sifat ini membuat hubungan Adolf Hitler dengan bapaknya yang memang sejak dulu sudah tidak dekat berubah menjadi semakin buruk. Bukan hanya ke bapaknya, tetapi juga kepada teman-teman dan gurunya di sekolah pun sama seperti itu. Terus ayahnya si Adolf Hitler ini mengambil karir berikutnya, yaitu bekerja di pemerintahan. Karirnya waktu itu lumayan sukses, dan atas dasar itulah ayah Hitler menginginkan Hitler untuk memiliki karir di tempat yang sama dengan ayahnya. Karena pada saat itu Adolf Hitler adalah anak laki-laki satu-satunya yang masih tinggal di rumah. Dia bahkan pernah memaksa Adolf Hitler untuk ikut dengannya ke kantor pemerintahan agar timbul keinginan untuk bekerja di sana. Tapi karena memang Adolf Hitler ini dari kecil menyukai seni dan ingin menjadi pelukis, tentu saja dia menolak keinginan ayahnya itu. Dan karena sang ayah yang keras dan tidak peduli dengan keinginan anaknya, akhirnya sang ayah pun tetap mengirimkan Hitler ke sebuah sekolah baru agar bisa bekerja di pemerintahan nanti. Di sekolah tersebut Adolf Hitler sengaja tidak belajar dengan baik sehingga laporan nilainya menjadi rendah karena memang minatnya tidak di sana. Dan hal ini juga dilakukan sebagai bentuk protes terhadap ayahnya yang memaksa untuk masuk ke pemerintahan. Selain melalaikan tugasnya sebagai siswa, Adolf Hitler pun mulai mendalami paham nasionalis di sekolahnya itu. Dia pun menjadi bangga dan memiliki rasa cinta terhadap negara Jerman. Lalu pada tahun 1903, ayahnya Hitler meninggal dunia. Nilai Hitler semakin memburuk dan duka menghampiri keluarganya membuat ibunya akhirnya mengizinkan Adolf Hitler untuk keluar dari sekolah tersebut. Hitler pun pindah ke sekolah lain dan dinyatakan lulus, meskipun dia tidak memiliki rencana karir yang jelas setelah lulus dari sekolahnya itu. Lalu dengan uang pensiunan dari ayahnya, diiringi dengan dukungan sang ibu, Adolf Hitler pun pergi ke kota Vienna pada tahun 1907 untuk mempelajari kesenian sebagai cita-citanya sejak kecil.
Dia akhirnya mendaftar di Akademi Fine Art Vienna, tapi dia ditolak 2 kali. Direktur sekolah tersebut menyarankan Hitler untuk mempelajari ilmu arsitektur, tapi dia kembali ditolak karena riwayat pendidikan sebelumnya dianggap belum cukup. Lalu pada umur 18 tahun, kabar duka kembali menghampirinya. Ibunya meninggal dunia pada tanggal 21 Desember tahun 1907 akibat kanker payudara. Tinggallah dia sendirian. Di tahun 1909, Adolf Hitler memutuskan untuk tinggal di Vienna karena sudah kehabisan uang dari peninggalan ibunya untuk bertahan hidup. Dia bahkan pernah hidup sebagai seorang gelandangan dan tinggal di asrama laki-laki publik di sana. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Adolf Hitler bekerja serabutan. Dia pernah membuat perangko lalu menjualnya kepada orang-orang di Vienna demi mendapatkan uang. Dan dari kehidupan susah inilah pola pikir Adolf Hitler pun mulai berubah. Di kota ini Hitler mulai terpampar paham rasisme dari pidato-pidato pejabat negara dan juga koran-koran yang tersebar di sana. Pada masa itu juga, orang-orang Kristen di kota tersebut merasa ketakutan karena orang-orang Yahudi dari Timur Tengah mulai mengungsi dan banyak menetap di sana dengan jumlah yang sangat banyak. Beberapa ahli berpendapat bahwa hal tersebut adalah awal tumbuhnya kebencian Hitler terhadap kaum Yahudi. Teori lain menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi yang membludak di Vienna cenderung memiliki karir yang bagus ketimbang penduduk lain, sehingga para penduduk lokal merasa tersaingi dan takut suatu saat kota tersebut akan jatuh ke tangan orang-orang Yahudi. Hingga pada bulan Mei 1913, Adolf Hitler pindah ke sebuah kota, yaitu Munich, Jerman. Dan disinilah awal karirnya dari seorang gelandangan kelak menjadi seorang paling ditakuti di dunia. Waktu itu sekitar bulan Agustus tahun 1914, Perang Dunia Pertama sedang berlangsung. Adolf Hitler merasa dirinya perlu membela negaranya, dan secara sukarela ia mengirimkan surat kepada Raja Bavaria saat itu agar dirinya diperbolehkan untuk mengikuti perang. Raja Bavaria pun mengizinkan, dan pada bulan Oktober tahun 1914, Hitler ditugaskan menjadi tentara infanteri Regimen 16 sebagai pengantar pesan antar pasukan. Hitler mengikuti 4 pertempuran besar dan terluka di salah satu pertempurannya. Selain bertugas mengirimkan pesan, Hitler juga menggambar kartun dan juga instruksi untuk para tentara. Karena kegigihan dan keberaniannya di medan tempur, pasukan kerajaan memberikannya penghargaan yaitu Iron Cross dan juga First Class pada tanggal 4 Agustus 1918. Lalu pada 15 Oktober 1918, luka akibat serangan gas membuat Adolf Hitler dikirim ke bangsal penyembuhan selama 2 bulan. Di sana, saat ia dirawat, dia mendapatkan kabar bahwa negaranya telah kalah pada Perang Dunia Pertama. Dan dia sama sekali tidak bisa menerima kenyataan itu. Jiwa nasionalis Adolf Hitler kembali membara, dan dari sinilah dia mulai berpolitik. Adolf Hitler mengatakan bahwa perang yang ia ikuti adalah sebuah pengalaman terbaik dalam hidupnya. Keberanian, kedisiplinan, dan juga persahabatan ketika bertugas membuatnya semakin mencintai tanah airnya. Untuk kembali berbakti kepada negara, Hitler pun akhirnya pindah ke Munich dan bertahan dengan pasukan tentara. Lalu pada Juli tahun 1919, Adolf Hitler ditunjuk sebagai tentara intelijen yang ditugaskan untuk menyebarkan paham nasionalis ke tentara lain, dan ditugaskan secara khusus untuk menyusup ke partai pekerja Jerman yang bernama Partai DAP. Pada sebuah pertemuan pada tanggal 12 September tahun 1919, ketua partai itu terkesan dengan pidato Hitler. Dalam waktu 1 minggu, Hitler pun langsung diterima dan menjadi anggota di sana. Untuk menarik perhatian publik, DAP tadi mengubah namanya menjadi Nationalist Deutsche Arbeiterpartei atau yang kita kenal dengan nama Nazi pada tahun 1920. Lambang partai ini adalah swastika, didesain langsung oleh Adolf Hitler. Pada tanggal 31 Maret tahun 1920-an, Adolf Hitler diberhentikan dari tugas tentara dan mulai bekerja sebagai anggota partai yang sangat aktif. Dia langsung ditugaskan untuk menyebarkan propaganda dan mampu mengumpulkan massa sebanyak 6.000 orang untuk mendengarkan pidatonya. Isi pidatonya antara lain untuk menentang perjanjian Versailles dan menjatuhkan lawan politik dan juga menyebarkan kebencian terhadap orang-orang Yahudi. Pidato-pidatonya menarik massa dalam jumlah besar sehingga para pendukung partai Nazi semakin bertambah.
Dan singkat cerita, pada tahun 1921 Adolf Hitler terpilih sebagai ketua partai Nazi. Lalu pada 8 November 1923 Adolf Hitler dan juga 3.000 pendukungnya menyerbu sebuah ruang rapat yang dipimpin oleh Perdana Menteri negara bagian Jerman. Hitler menyatakan bahwa dirinya ingin merevolusi negaranya dan memproklamasikan bentuk pemerintahan baru. Perbuatannya itu dianggap sebuah pengkhianatan. Hitler pun akhirnya ditangkap dan dipenjara selama 9 bulan. Ketika di penjara, Hitler menulis sebuah buku biografi dan juga pandangan politiknya yang berjudul Mein Kampf atau Perjuanganku. Di dalamnya memuat pikiran tentang Hitler yang membenci kaum Yahudi, menyalahkan mereka atas kegagalan Jerman, dan menganggap mereka sebagai kuman yang harus dimusnahkan. Buku itu juga memuat keinginan Hitler untuk mengubah tatanan sosial Jerman menjadi satu ras yang disebut ras Arya, yang menurutnya adalah ras paling superior. Maka dari itu kemurnian darah Jerman harus dijaga, dan Jerman diperbolehkan untuk menjajah wilayah lain yang bukan milik ras Arya. Singkat cerita, saat keluar dari penjara, Hitler melihat negaranya dalam kesusahan karena krisis ekonomi. Jutaan rakyat kehilangan pekerjaan, perusahaan gulung tikar, dan Jerman terkena dampak yang sangat buruk. Peluang ini dimanfaatkan Hitler untuk mengumpulkan pendukung. Dia mulai berpidato, menyerang kebijakan pemerintah dan menyampaikan ideologi barunya, terutama kepada masyarakat yang paling menderita, yaitu petani, veteran perang, dan juga para kelas menengah. Pada tanggal 13 Maret tahun 1932, Adolf Hitler mengikuti sebuah pemilihan presiden melawan Hindenburg. Kalian bayangin, mantan gelandangan nyalonin diri menjadi presiden. Dengan pidato ambisiusnya membuatnya mendapat dukungan besar dari para pemilik pabrik-pabrik di wilayah Jerman. Untuk meraih suara di berbagai wilayah, Hitler pun menggunakan pesawat untuk berkampanye. Dan bisa dikatakan itu adalah politisi pertama di dunia yang melakukan kampanye menggunakan pesawat. Meskipun usaha dan upayanya sangat gila-gilaan, Hitler tetap kalah karena perolehan suaranya lebih sedikit dari saingannya. Tapi usahanya untuk melambungkan namanya menjadi politisi semakin diperhitungkan. Hindenburg sebagai presiden terpilih pada saat itu mendapatkan banyak surat dari orang-orang penting di Jerman, dan para pemilik usaha di Jerman memintanya agar Hitler diangkat sebagai kanselir. Pada saat itu, kanselir adalah orang yang bertanggung jawab pada pemerintahan. Sebagai informasi, Presiden Jerman tidak punya kekuatan membuat kebijakan dan memimpin pemerintahan. Semua kekuasaan ada di tangan kanselir, dan penunjukan Hitler sebagai kanselir inilah yang menjadi awal babak baru pemerintahan yang kejam dengan kepemimpinan Adolf Hitler. Jadi, Adolf Hitler yang sudah diberikan kekuasaan untuk memegang pemerintahan mulai menggunakan kekuasaannya untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Ia melarang partai lain untuk berpolitik, dan seluruh aset-aset partai tersebut ditahan serta dirampas. Lalu pada tanggal 2 Agustus tahun 1934, Presiden Jerman yaitu Paul von Hindenburg meninggal dunia. Akibatnya kursi presiden menjadi kosong, dan menurut undang-undang pada saat itu, jika kursi presiden kosong maka jabatan presiden akan ditiadakan, dan seluruh kekuasaan presiden akan diberikan kepada kanselir, yaitu Adolf Hitler. Kematian Hindenburg inilah yang membuat Hitler menjadi orang paling kuat di Jerman, dengan kendali penuh atas tentara dan juga pemerintahannya. Kekuasaan itu kemudian ia gunakan untuk menyerang negara-negara lain, yang menyebabkan korban hingga jutaan orang. Serangkaian perang selama kurang lebih 4 tahun itulah yang dikenal sebagai Perang Dunia Kedua. Dan pada masa itulah kita akan masuk ke sebuah peristiwa yang mengerikan, yaitu peristiwa Holocaust. Jadi ketika Hitler berkuasa, ia sangat terobsesi pada ideologinya tentang ras unggul yang ia sebut sebagai ras Arya. Nah, ras ini digambarkan sebagai sosok manusia berkulit putih, bermata biru, dan juga berambut pirang, yang dianggap sebagai ras paling suci dan paling ditakdirkan untuk memimpin dunia. Pesan propaganda itu disebarkan melalui poster, radio, film, dan bahkan para guru diperintahkan untuk ikut menyampaikan pesan tersebut di ruang kelas. Tidak hanya itu, setiap warga juga diwajibkan untuk mengikuti tes untuk menentukan ras mereka. Tengkorak mereka diukur, panjang hidung mereka dihitung, tinggi badan mereka dicatat, dan warna kulit mereka diperiksa. Orang-orang yang tidak lulus tes ini dianggap bukan keturunan Jerman. Mereka akhirnya mendapatkan perlakuan buruk, dipermalukan di sekolah, di tempat kerja, dan bahkan di lingkungan tempat mereka tinggal. Dan untuk menjaga kemurnian ras Arya, Hitler bekerja sama dengan para peneliti yang diberikan izin untuk melakukan eksperimen yang sangat
kejam. Mereka melakukan sterilisasi terhadap keturunan Gypsy, yaitu orang-orang Afrika berkulit hitam. Individu dengan keterbelakangan mental, penyandang disabilitas seperti buta atau tuli, agar mereka tidak mendapatkan keturunan. Dan salah satu golongan yang mendapatkan siksaan paling mengerikan adalah orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi yang sangat dibenci Hitler dilarang untuk berbisnis. Mereka dilarang untuk memiliki properti, tidak boleh menikah dengan orang Jerman, dan akibatnya sekitar 50.000 orang Yahudi kabur dari Jerman. Selain itu, di negara-negara yang diduduki Jerman pada saat itu, mereka juga ditangkap, dipermalukan, dipaksa membersihkan jalan, dan disuruh membersihkan toilet. Juga aset mereka dirampas, bisnis-bisnis mereka pun dihancurkan. Orang Yahudi yang ditangkap kemudian dikirim ke Jerman untuk diatur dan akhirnya diusir. Mereka ditahan di kamp-kamp konsentrasi. Seperti di Polandia, tentara dan penduduk lokal harus ikut memburu orang Yahudi untuk disiksa dan dibunuh. Anak-anak bahkan ikut mengejar mereka dengan kayu dan benda tajam. Tentara Jerman menembaki mereka dengan senapan. Setidaknya sekitar 6.000 mayat ditemukan berserakan di jalanan Polandia. Di Perancis, tentara Jerman juga melakukan pembunuhan massal, pemerkosaan dan juga penjarahan dan juga perusakan properti. Banyak yang dibakar hidup-hidup atau disiksa dengan cairan kimia untuk eksperimen para peneliti kejam yang bekerja untuk Adolf Hitler. Orang-orang Yahudi bahkan diminta untuk menyerahkan diri mereka atau pindah agama. Tetapi meskipun mereka melakukan itu, mereka tetap disiksa lalu dihabisi. Tentara diperintahkan untuk menembaki seluruh laki-laki Yahudi yang dipaksa berbaring di dalam parit. Kemudian wanita dan anak-anak pun diperbolehkan untuk dihabisi. Setelah 1942, kondisi kamp konsentrasi semakin mengerikan. Para tahanan semakin kelaparan, mereka dipukul setiap hari, dan tingkat kematian terus meningkat. Di beberapa kamp, ruangan gas dibangun untuk membunuh tahanan dengan cara mereka menghirup gas beracun hingga tewas. Mayat mereka kemudian dibuang ke parit-parit di hutan. Pembunuhan itu terus berlanjut hingga Jerman pun kalah pada Perang Dunia Kedua. Korban Yahudi diperkirakan sekitar 6 juta orang. Dan uniknya, ilmuwan Albert Einstein yang merupakan orang Yahudi asal Jerman sudah pergi ke Amerika sebelum Adolf Hitler berkuasa. Setelah mendengar kabar kekejaman terhadap kaumnya, ia tidak pernah kembali ke Jerman hingga akhir hayatnya. Lalu kita masuk ke akhir kisah Adolf Hitler. Pada tahun 1944, Jerman yang sudah dikepung oleh sekutu dan juga Uni Soviet, Hitler akhirnya sadar bahwa ia sudah kalah dan bersembunyi di sebuah bunker. Melalui siaran radio, ia memerintahkan untuk penghancuran semua tempat eksperimen, pabrik dan juga kamp agar tidak menyisakan bukti dan agar tidak bisa digunakan oleh pihak musuh. Pada tanggal 28 hingga 29 April, Adolf Hitler menikahi Eva Braun, yaitu kekasih lamanya. Lalu pada tanggal 30 April 1945, pasukan Uni Soviet mencapai bunker tersebut. Untuk menghindari penangkapan, Hitler dan Eva dikabarkan bunuh diri dengan menembak kepala mereka sendiri setelah menelan obat. Mayat mereka kemudian ditemukan oleh pasukan Soviet, lalu dibakar dan sisa tulangnya disimpan dan hingga kini disebut berada di tangan pemerintah Rusia. Sekutu saat itu tidak tahu bahwa Hitler sudah meninggal. Mereka baru mengetahuinya setelah Jerman menyerah pada 9 Mei tahun 1945. Karena tidak ada saksi yang melihat jelas jasad Adolf Hitler, muncul berbagai teori konspirasi. Salah satunya adalah Hitler kabur ke Spanyol atau ke Argentina. Pada 9 Juni 1945, beberapa media mengutip pernyataan pihak Soviet bahwa Hitler kabur bersama Eva ke Spanyol atau Argentina. Ia disebut hidup sampai usia 73 tahun dengan nama samaran, dan warga sekitar menyebutnya sebagai si orang Jerman tua. Dan teori berikutnya yang paling mengguncangkan adalah bahwa Hitler kabur ke Indonesia dan mempelajari bahasa Sangsekerta karena ia tertarik dengan kepercayaan kuno. Rumor ini terjadi pada tahun 1954, menyebut bahwa Hitler kabur ke Sumbawa. Ia bekerja di sebuah rumah sakit dengan nama yang dikenal orang-orang sana dengan nama Dokter Jerman. Ia dikabarkan menikahi seorang wanita bernama Sulaishi. Lalu dia masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Abdul Qahar pada tahun 1964. Lalu pada tahun 1970-an ditemukan sebuah buku yang berisi nama-nama orang Jerman.
dan tulisan di dalamnya mirip dengan tulisan tangan Adolf Hitler. Karena tidak ada saksi yang benar-benar melihat jasad Adolf Hitler, teori-teori itu semakin berkembang. Tapi menurut logika, besar kemungkinan Hitler memang sudah meninggal. Kalaupun masih hidup, ia pasti menyerang ke sana-sini karena obsesinya sangat besar. Dan itulah kisah tentang Adolf Hitler dan juga kekejamannya. Apakah ia benar-benar mati atau ia berhasil kabur? Kalian bisa berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan juga tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Gua Panji, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.